Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi dulu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Sehat. Amin. Baik, Bu. Sebelum melaksanakan kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita saat ini maupun masa depan kita nanti. Untuk ketua kelas, Fauzan silakan untuk menyiapkan berdoa teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan doa sesuai keyakinan dan keinginan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Fauzan. Terus, ini tadi Ibu udah share G-form untuk absen ya, dan baru sekitar 20 anak yang absen, jadi sekiranya ada yang belum absen, segera absen, karena semisal telat nanti akan mengurangi nilai partisipasinya. Saya tunggu 10 menit lagi ya. Oke, Bu. Terus ini Ibu minta tolong untuk semuanya on cam dan kita foto bersama terlebih dahulu. Sudah ya? Semuanya senyum. 1, 2, 3. Dah. Kalian tahu nggak kenapa Ibu menyuruh kalian untuk tersenyum di pagi hari ini? Gini, sebenarnya senyum di pagi hari itu banyak manfaatnya. Yang salah satunya itu menurunkan stres dan menaikkan mood. Jadi saat kalian stres, banyak tugas, banyak pikiran, ada masalah keluarga, ada masalah dengan siapa saja, teman, pacar, atau siapa saja tuh mencobalah untuk tersenyum gitu di saat kalian tuh sedih gitu, coba senyum gitu. Soalnya senyum tuh kayak dapat mengurangi rasa stres kita gitu. Jadi marilah kita tersenyum supaya mood kita tuh baik di pagi hari ini gitu. Siap, Jadi Bu. masih pagi tuh harus pandai-pandai jaga mood. Karena apa? Kalau masih pagi udah moodnya jelek, pasti seharian itu kayak mau apa moodnya tuh jelek juga, kayak nggak mood ngapa-ngapain kayak gitu. Nah jadi kalau pagi hari kayak tersenyum, terus kan moodnya jadi bagus gitu. Jadi kita tuh kayak menerima pelajaran pun kayak seneng, jadi pelajaran yang kita terima pun dapat masuk ke otak kita, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di KD 3.7 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang menganalisis pembuatan pola rok secara manual dan digital dengan sistem grading yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menganalisis definisi rok dengan tepat. Jadi nanti kalian dapat menganalisis definisi rok. Nanti saya jelaskan tentang definisi rok sesuai dengan sesuai pendapat para ahli. Nanti kalian terus mendefinisikannya sendiri. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat mengemukakan jenis rok. Jadi saya nanti akan memberikan beberapa contoh jenis rok. Nanti kalian dipahami dan diamati ya. Selanjutnya itu dengan berdiskusi, siswa diharapkan dapat menentukan alat dan bahan untuk membuat pola rok secara manual dan digital dengan sistem grading secara tepat. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa diharapkan dapat menguraikan prosedur pembuatan pola rok secara manual dengan tepat. Selanjutnya, yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa diharapkan mampu menguraikan prosedur pembuatan rok secara digital dengan grading secara tepat. Nah, jadi kita nanti akan menggrading pola seperti itu ya. Itu tujuannya. Jadi setelah menerima pelajaran ini, kalian diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Belum, Bu. Ya, lanjut ya berarti. Ya. Kalian dulu di kelas 10 pernah mendapatkan pembuatan pola dasar rok kan? Gimana? Dulu sudah paham atau belum cara membuatnya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus kalau gitu. Jadi kalian tuh masih mengingatnya. Jadi kalau kalian tuh meresapi gitu pembelajaran tersebut, mengingatnya. Untung-untung kalau di keseharian diterapkan. Jadi semisal kalian ada waktu kosong, kalian membuat pola, terus praktek sekalian, mau menjahit pola, maaf, menjahit rok kayak gitu. Jadi dipraktekkan supaya ilmunya tidak hilang. Nah, bagi yang lupa caranya, kita akan belajar kembali di materi ini. Terus saya nanti juga akan menampilkan video tutorial untuk mempermudah kalian untuk dalam mempelajari pembuatan pola atau menggrading pola ini. Terus di KD minggu lalu atau di mata pelajaran minggu lalu kalian sudah mendapatkan pembuatan pola juga ya busana rumah, penggradingan pola busana rumah. Jadi setidaknya dari itu kalian tuh sudah mengingat-ingat, sudah ada gambaran lah intinya untuk materi kita pada pagi hari ini. Terus pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari analisis pola busana rumah ya. Jadi siapa yang masih ingat materinya? Mungkin jika ada yang masih ingat tentang materinya, Ibu boleh minta 1 atau 2 anak yang mau menjelaskan materinya kembali, nggak menjelaskan kayak memaparkan aja. Apa sih materinya minggu lalu kayak gitu. Saya, Bu. Iya, silakan namanya siapa dan NIM berapa? Maaf, maksudnya absen berapa? Latifah, Bu. Absen Absen? 19. Iya, Latifah. Materinya minggu lalu apa? Yang busana rumah. Busana Iya. rumah adalah pakaian yang dipakai sehari-hari di dalam rumah. Contohnya daster, piyama, gaun tidur. Terus busana rumah memiliki sifat yang higroskopik atau menyerap keringat. Terus setelah itu membuat pola busana rumah dengan sistem grading, Bu. Sama menghitung harga jual busana rumah juga. Udah. Sudah, ya. Kurang lebih materinya minggu lalu seperti itu ya. Jadi yang udah lupa diingat-ingat lagi seperti itu. Jangan sampai materi yang sudah diberikan tuh ya udah kayak cuma diberikan habis pulang lupa gitu. Jadi kayak diingat-ingat gitu. Nah, sekarang Ibu akan share screen untuk memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang membuat pola rok dengan sistem grading. Sebentar, Ibu akan share screen. Sudah terlihat kah? Belum. Oh, Sudah, Bu. Sudah, Bu. sudah. Nih, menganalisis pola rok secara manual dan digital dengan sistem grading. Nah, nanti kita akan lebih mengutamakan, tapi saya akan menekankan kepada yang sistem digital dengan sistem grading. Soalnya kalau yang manual kan sudah dapat di kelas 10 tentang pembuatan pola rok secara manual itu. Mungkin di sini nanti akan kita bahas secara kilas balik aja ya, kayak nggak terlalu muluk-muluk gitu. Ini selanjutnya saya bentar.
Saya slideshow kelihatan? Kelihatan kah? Terlihat, Bu. Nah, ini untuk pengertian rok. Pengertian rok menurut Afifah dan Zulbahri yang tahun 2009 maksudnya, maaf. Jadi mereka berdua ini mengemukakan bahwa rok yaitu busana wanita yang dipakai pada bagian bawah mulai dari pinggang dengan panjang bervariasi sesuai model yang umumnya dibuat dengan cara dijahit bagian sisi. Nah, dijahit di bagian sisi itu maksudnya gimana? Rok kan nggak ada belahannya seperti celana gitu kan. Nggak, celana kan ada belahan di tengah. Jadi jahitnya cuma di sisi luar dan mungkin di sambungan di belakang seperti itu. Ini selanjutnya jenis-jenis rok menurut panjangnya. Yang pertama, rok super pendek atau micro skirt. Rok yang satu ini memiliki ukuran yang sangat pendek karena ukurannya minim. Bisa dilihat ya pada gambarnya ini kayak roknya itu pas gitu di bawah panggul. Jadi kayak menutupnya pangkal paha saja. Jadi kalau semisal mau pakai rok ini, itu kalau yang makainya kurang pede atau gimana bisa menggunakan stocking kayak gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kalau pede-pede saja ya nggak apa-apa, nggak usah pakai stocking. Nah, ini selanjutnya yang kedua rok mini atau mini skirt. Jenis yang satu ini memiliki panjang 10 cm di atas lutut atau hanya sampai pertengahan paha saja. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di pertengahan paha atau di atas lutut 10 cm seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, rok selutut atau knee length skirt. Rok ini sangat disukai banyak wanita. Karena apa? Karena ukurannya tuh tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Selain itu, roknya juga cocok dibuat acara formal maupun casual gitu. Jadi masuk. Kalau buat kerja seperti itu tuh bisa gitu. Masih sopan lah ya kalau dibuat kerja, masih bisa. Dibuat casual buat main atau mau kemana gitu masih bisa juga. Jadi multifungsi ya gitu. Beda sama yang ini. Mungkin yang ini ya bisa sih dibuat untuk kerja, dibuat formal bisa, tapi kemungkinan kayak dilihatnya itu mungkin kurang sopan ya karena terlalu pendek seperti itu. Kalau yang ini kan pas di lutut, jadi kalau orang lihat tuh sopan seperti itu. Untuk selanjutnya, rok midi atau midi skirt. Rok yang satu ini memiliki panjang di antara lutut atau pertengahan betis. Seperti ini bisa dilihat ya. Antara pertengahan betis di sini. Jadi, rok ini memiliki keunggulan, mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai jenis atasan. Jadi mau pakai blus, pakai kaos, pakai apa? Kayak pakaian formal pun bisa, casual pun bisa, seperti itu. Yang kelima, rok maxi atau maxi skirt. Rok ini merupakan jenis rok yang panjangnya dapat mencapai mata kaki. Nah, seperti ini dapat dilihat gambarnya sampai mata kaki. Nah, efek penggunanya itu nanti kayak memunculkan kesan feminim dan anggun gitu. Untuk selanjutnya, rok floor atau floor leg skirt. Rok yang satu ini memiliki ukuran paling panjang di antara rok-rok yang lainnya tadi. Jadi ukurannya paling panjang dan panjangnya itu bisa menyentuh lantai. Makanya dinamakan rok floor seperti itu. Rok ini tuh cocok digunakan ke acara pesta karena menimbulkan kesan yang glamor sekaligus anggun. Seperti gambar ini contohnya. Mungkin kalau pesta seperti ini bisa lah ya ke ulang tahun sahabat atau lagi pesta siang pelaksanaan itu siang hari kayak gitu masih masuk lah ya kayak gini.
Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pola secara manual. Nah, ini kok masih kosong gitu. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Dari yang materi rock yang sebelum-sebelumnya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Kalau belum, ini siapa yang mau mengisi? Alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat pola? Bahannya apa aja sih? Siapa yang mau menjawab? Lumayan loh, nanti ada nilai tambahannya. Siapa yang mau menjawab, mau menyebutkan alat apa saja yang digunakan untuk membuat pola? Fauzan mungkin mau? Ya, boleh, Bu. Iya. Alatnya apa aja nih yang pertama biasanya yang digunakan untuk membuat Kalau pola? sesuai yang kita pernah pelajari, yang pertama itu penggaris, Bu. Penggaris Garis. busana. Garis busana. Ini udah lengkap ya berarti. Terus meteran, Bu. Meteran. Terus mungkin selanjutnya Latifah, Bu. Ya silakan Latifah. Iya Fauzan, absen berapa ya? Saya absen 17, Bu. Ya, baik. Terima kasih Fauzan. Mungkin kita kalau membuat pola itu yang tak lupa pasti pensil lah ya. Pensil sama penghapus itu nggak boleh lupa. Penghapus. Ayo, Latifah, mungkin mau menambahkan lagi? Apakah sudah? Sepertinya sudah, Bu, yang kami tahu. Sudah ya. Terus untuk bahannya, Apakah kertas roti termasuk bahan, Bu? bisa mungkin kalau kertas roti itu bisa digunakan untuk yang pembuatan pola besar. Bisa saja. Mungkin untuk pola yang kecil, apa? Kertas apa itu? Kalian tahu nggak? Kertas HVS, Bu. PS bisa. Untuk kalau jiplak biasanya pakai kertas Dorslak, Bu. kertas doorslak. Tahu kan kertas doorslak yang bagaimana? Yang warna merah sama biru itu, Bu. Ya, dan biasanya ketebalan kertasnya tuh lebih tipis gitu ya daripada yang HVS atau maupun kertas lainnya. Selanjutnya ada lagi kah? Sudah ya. Ya, Bu, sudah. Untuk tambahan di alat itu ada lagi juga gunting kertas. Sama lem. Untuk nanti pecah polanya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Untuk udah ada yang tambah lagi? Tadi yang ngejawab terakhir siapa ya? Yang ngejawab kertas doorslak tadi.
Siva, Bu. Ya, Siva absen berapa? NIM absen 20. Iya. Ini langsung ke slide selanjutnya ya. Berarti sudah, nih jangan lupa dicatat dan diingat-ingat. Selanjutnya adalah pembuatan pola dengan sistem grading. Bu, kok gambar logo YouTube maksudnya gimana gitu? Maksud saya, ini saya sudah mencari video untuk pembuatan pola atau pengembangan pola secara grading. Nah, nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk menganalisis bahan apa saja yang dibutuhkan saat pembuatan pola secara digital. Terus kayak cara-caranya tuh gimana saja kayak gitu. Cara menggrading tuh apa aja sih yang pertama dilakukan seperti itu. Nah, sebelum setelah menonton video ini nanti kalian akan Ibu minta untuk membuat kelompok. Jadi kalian nanti akan membuat kelompok terus untuk membahas video tersebut, dianalisis seperti itu. Oke, Ibu stop sharing sebentar. Terus mungkin ada yang ditanyain mengenai tugasnya atau masih bingung tugasnya gimana? Silakan. Nanti yang kelompok milih sendiri atau dipilihkan Ibu ya, Bu? Untuk kelompoknya silakan kalian memilih sendiri. Untuk satu kelas jumlahnya 30 ya. Jadi nanti 30 kita bagi menjadi 6 kelompok saja. Jadi per kelompoknya 5 ya. Nanti kalian pilih sendiri aja. Atau mau dipilihin? Terserah, Bu. Mungkin dipilihkan boleh, biar adil. Ya, kalau mau dipilihin, kalau secara pribadi saya enaknya sesuai absen ya, karena nanti nilainya itu kan nilai kelompok ya, walaupun nanti pasti kalian kayak yang satunya entah bekerja atau tidak, tapi kan saya yang penting nanti hasil akhirnya gitu. Nanti kalian akan mempresentasikan itu pekerjaan kalian seperti itu. Nah, saya akan menampilkan videonya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sebentar. Ini videonya masih loading ya. Mungkin sambil menunggu video saya kebuka, kalian ada yang ditanyakan? Kira-kira susah nggak Bu bikin pola menggunakan digital seperti itu, Bu? Menurut saya kalau sebenarnya kalau bagi orang awam itu ya susah sih ya kan, kita belum mengenal. Tapi kalau semisal sudah biar terbiasa kayak ya untuk mempelajari kayak gitu,
sering-sering belajar, ya pasti mudah-mudah saja dan semua kan memang butuh proses. Jadi untuk kalau dibiasakan ya pasti nanti nggak kesusahan. Kalau awal pasti masih bingung, "Ini gimana sih ini gimana sih?" Nah, tapi kan, eee eee, kita kan juga belajar terus gitu nanti mungkin kalian ketemu saya setiap minggunya akan ketemu saya untuk belajar, tapi kan selain itu seharusnya kalian di rumah juga belajar sendiri nanti supaya tidak kesusahan seperti itu. Ya, ini sudah buka sebentar saya share screen lagi. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu Feli ya. Pada video ketiga ini, kita akan melanjutkan pembuatan Nah, karena tinggi panggulnya itu kita tidak membutuhkan, berarti kita hanya cukup mengcopy pada DX-nya saja. Kita copy dan kita bergeser poin. Nah, baru ada paste X-grid. Nah, maka yang tergrading adalah titik DX-nya, sementara dia-nya masih kosong. Selanjutnya, seperti yang Anda ketahui, untuk panjang rok, nah, maka di sini kita akan menggrading untuk tinggi pendeknya rok ya. Apabila kita melihat pada acuan grading di sini, untuk panjang rok itu selisihnya adalah 1, kemudian yang size L juga 1 lebih panjang, dan size XL adalah selisihnya 2 cm lebih panjang. Nah, namun apabila kita lihat posisinya, karena ia posisinya lebih pendek, berarti dia berada di atas dari sumbu acuannya, maka nilainya positif. Sementara untuk size L dan XL, karena ia posisinya lebih panjang dari 63, berarti kan titiknya di bawah, maka jangan lupa untuk memberikan tanda minus di depan nilainya. Karena ini selisihnya 1, maka minus 1, karena selisihnya di sini 63, 652 cm, berarti minus 2, karena tandanya di bawah. Langsung saja kita isi di sini. Untuk size S-nya tadi adalah 1, kemudian ada klik non-equal grading, kemudian untuk size L-nya tadi juga 1, tapi karena berada di bawah sumbu X, maka dia minus 1. Jangan lupa untuk mengklik tombol ini. Kita akan melanjutkan pembuatan pola rok. Namun pada sesi ini kita akan fokus pada sini. Kita lihat ukurannya. Ada lingkar panggul, lingkar pinggang, tinggi panggul, panjang rok, dan kumnat. Kemudian kita klik maka akan muncul kolom grading yang berisi size yang telah kita isi tadi, yaitu size S, M sebagai acuan, L, dan XL. Kemudian kita dekatkan pointer pada salah satu titik, kita akan memulainya dari sisi kanan atas. Nah, maka di sini ada kolom poin X dan poin Y, di mana poin X ini fungsinya adalah untuk mengisi selisih dari ukuran antara size S, M, L, XL pada titik yang telah kita pilih. Nah, kemudian untuk poin Y itu juga sama fungsinya, yaitu menggeser titik pada sumbu Y. Nah, perlu Anda ketahui, untuk sumbu X itu apabila ke kanan, arah titiknya di sebelah kanan, maka ia tandanya adalah positif. Nah,
seperti yang telah Ibu cantumkan di sini. Nah, ini. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat, apabila titik grading itu kita kan ada ke atas, ke bawah, kemudian ke sisi kanan dan sisi kiri. Nah, apabila titik yang Anda besarkan atau kecilkan itu berada di sebelah kanan dari sumbu X, misalnya kita membesarkan ukuran L ya, biasanya kan di sebelah kanan, maka nilainya adalah bernilai positif. Sementara apabila titik gradingnya ada di sebelah kiri, dari titik acuan kita ini di sebelah kiri, maka nilainya adalah negatif. Jadi kita perlu menambahkan tanda minus di depan angkanya atau nilai yang akan kita input. Demikian juga pada sumbu Y, apabila titik yang kita grading atas bawah ya, biasanya kan ini untuk panjang rok ya, atau bagian bawah rok atau blus. Nah, itu atas bawah ya, biasanya kan ini untuk panjang rok ya, atau bagian bawah rok atau blus. Nah, itu untuk bagian atasnya, bagian atas sumbu atas dari sumbu X, apabila di atas maka nilainya positif. Namun apabila titiknya berada di bawah, maka nilainya adalah negatif. Tinggal titik acuan ini, misalnya di gradingnya turun ke sini, maka Anda wajib memberikan tanda minus di depan nilai gradingnya. Nah, di sini telah Ibu beri panduan untuk selisih dari gradingnya. Apabila kita lihat di sini untuk size S dan M, itu selisihnya adalah untuk lingkar pinggang adalah 1 cm. Demikian juga dari M ke L itu 1 cm. Tapi dari M ke XL itu selisihnya adalah 5 cm. Nah, itu masing-masing karena kita menggunakan ukuran seperempat lingkar pinggang ya, maka selisihnya pun juga dibagi 4. Jadi 1 dibagi 4 yaitu 0,25. Begitu juga dengan size L 0,25 dan XL 1,25. Nah, kita langsung saja praktekkan di sini. Kita mulai dari titik ini ya. Grade table. Tadi sumbu X-nya untuk size S karena dia mengecil, berarti dia berada di sebelah kiri dari titik acuan. Maka kita isi di sini 0,25. Nah, jangan lupa untuk memberikan tanda minus karena di sebelah kiri. Kemudian kita klik tanda X not equal. Nah, maka akan muncul garis berwarna merah muda. Karena ia selisihnya hanya sedikit, jadi garisnya pun hanya bergeser sedikit. Nah, sekarang untuk yang size L, itu karena posisi titik gradingnya karena dibesarkan ya, dia ada di sebelah kanan, maka selisihnya adalah 1 dibagi 4 jadi 0,2. Nah, karena di sebelah kanan, berarti dia bernilai positif. Kemudian kita klik di sini X non equal grading. Nah, X non equal grading ini fungsinya adalah apabila nominal-nominal di sini adalah nominalnya tidak sama. Nah, apabila semua nominalnya sama-sama 0,25, maka kita bisa menggunakan ini, equal X. Nah, kenapa Ibu menggunakan X non equal grading? Karena pada size XL itu nominalnya berbeda ya, yaitu selisihnya adalah 5 cm. Dibagi 4 berarti nilainya adalah. Nah, karena XL itu membesar, berarti dari sebelah kanan ke acuan, maka tandanya adalah positif. Dan kita klik di sini, nah, maka akan muncul titik grading. Kemudian kita akan beralih pada poin Y, karena untuk lingkar pinggang itu kita tidak menggrading ke atas ya pada sumbunya, maka kita abaikan saja, kemudian kita out. Nah, kemudian kita akan beralih pada poin selanjutnya, yaitu poin ini. Nah, kita cukup mengklik pada tombol next grading point. Nah, ini biasanya kalau next grading point itu searah jarum jam. Sementara untuk previous itu adalah kebalikannya. Nah, kita klik ini.
maka akan muncul kolom yang sama yang perlu kita isi. Nah, karena di sini gradingnya lebarnya sama, maka kita cukup mengcopy saja dari poin sebelumnya. Caranya, kita klik di sini, tombol di X, kemudian kita klik copy grading. Kemudian kita menuju poin yang ingin kita copy. Nah, kemudian di sini ada paste X grading. Berarti kita hanya ingin menyalin sumbu pada di X-nya saja. Nah, maka secara otomatis dia akan terisi. Jadi kita tidak perlu mengisi secara satu persatu manual di setiap titiknya. Nah, tapi perlu Anda perhatikan untuk Y-nya, itu adalah bagian dari tinggi panggul. Nah, apabila kita amati di sini, untuk tinggi panggulnya itu ada titik. Nah, untuk dari size L ke M itu 0, tapi dari size M ke L itu 18, berarti tinggi panggul naik 1 cm. Begitu juga dengan size M ke XL. Nah, berarti di sini size S-nya kita kosongin kosong karena sama ya. Sementara untuk L-nya karena selisihnya 1, kita isi di sini 1. Nah, kemudian kita klik di sini Y non equal X. Itu juga dengan size XL, M ke XL, kita pilih 1, kemudian kita pilih Y non equal grading. Kenapa kok Y non equal grading? Kenapa tidak langsung saja di sini ada equal Y karena sama-sama 0? Karena di sini ada angka 0, jadi nilainya berbeda. Kecuali jika di sini semuanya sama-sama 1, baru kita bisa menggunakan tombol Y equal. Nah, ketika kita isi di sini, maka titiknya akan berpindah antara size L dan XL. Sementara untuk size S-nya karena 0, jadi dia menyatu dengan ada size M. Nah, selanjutnya kita akan bergeser pada poin selanjutnya. Kita klik. Nah, maka akan berpindah. Nah, sama saja dengan poin sebelumnya. Untuk lebar gradingnya itu sama, berarti kita cukup mengkopikan saja poin yang ingin kita copy. Ya, itu untuk sedikit video tentang cara menggrading Polarok. Mungkin tadi baru yang bagian sisi. Nah, gimana? Udah ada gambaran kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, caranya menggrading itu seperti itu. Nah, terus Bu masih bingung kok cuma yang sebelah saja. Nah, untuk yang sebelahnya nanti akan saya kirimkan di grup WA. Karena apa? Karena waktu kita sudah terlalu mepet, jadi kayak maksudnya kalau saya kasih full, saya sebenarnya ada nanti linknya ada, nanti saya kirim di WA grup ya, terus kalian sama kelompoknya masih sama, pembahasannya di selanjutnya itu terus dianalisis cara pembuatan cara menggradingnya gimana, terus cara alat bahannya untuk menggrading itu apa. Kalau saya analisis secara kasar, alat bahannya ya itu laptop gitu. Jadi kalian harus menyiapkan laptop karena kita ini secara daring ya sekolahnya. Jadi ya walaupun di sekolah ada
lab komputer, tapi kan kita nggak bisa ke sekolah. Jadi usahakan kalian memiliki laptop. Setidaknya kalau nggak punya ya usaha untuk meminjam ke saudaranya seperti itu. Tapi ya saudara dekat ya, jangan sampai saudara jauh kan juga kondisinya seperti sekarang. Jadi untuk keluar rumah terlalu jauh itu rawan sekali gitu. Setelah itu apakah ada yang ditanyakan? Ingin bertanya, Bu, Ya, untuk contoh aplikasinya itu apa ya, Bun? Mungkin namanya. ada CAD. Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya ada Lektra Kaledo. Yang CAD tadi ada 2 ya, itu tentang style CAD dan Gemini CAD. Itu kayak software tentang membuat pola gitu. Jadi ya kalian bisa pilih. Pasti kalau software pembuatan pola itu kayak nanti lengkap gitu. Dari pola awal sampai kayak gradingnya itu ada di menunya. Di menu-menunya itu pasti ada gitu. Terus ada yang PAD system. Ada juga. Seperti itu. Nanti kalian bisa coba salah satu. Terserah kalian enaknya pakai yang mana. Jadi ya kalau mau belajar-belajar silakan di-download. Kalau saya menyarankan yang style CAD ya biar sama gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ya, Fauzan sama-sama. Sepertinya cukup, Bu. Kalau cukup, untuk tugasnya minggu depan jangan lupa ya itu resume tentang tadi video setelah ini saya kirim linknya untuk link selanjutnya, terus kalian tonton, kalian resume, maksudnya kayak dianalisis lah ya. Terus setelah itu hasilnya apa dipresentasikan per kelompok kayak gitu. Terus sama disiapkan untuk minggu depan kita sudah masuk ke prakteknya ya. Jadi dibawa alat-alat dan bahannya untuk membuat pola secara manual. Terus habis itu setelah itu untuk maaf bukan dibawa ya, tapi disiapkan karena kita kan kuliahnya di rumah. Maaf, sekolahnya kan di rumah, jadi disiapkan saja di sampingnya. Jadi jangan sampai saya nanti bilang saya minta mana penggarisnya, harus cari dulu ke sana ke sini gitu ya. Disiapkan di dekatnya seperti itu. Terus udah. Jadi hari ini kita sudah membahas apa saja? Sudah membahas tentang pengertian rok, yaitu tadi mengubah rok itu busana wanita yang dipakai pada bagian bawah, badan bawah, mulai dari pinggang sampai dengan panjang yang bervariasi. Terus ada jenis rok, tadi ada rok super pendek atau rok mikro yang pendeknya cuma menutupi pangkal paha, terus rok mini di 10 cm di atas lutut, terus rok selutut yang panjangnya pas di lutut, ada juga rok midi yang panjangnya itu antara lutut atau pertengahan betis, terus rok maxi yang panjangnya sampai mata kaki, dan yang terakhir rok floor atau rok yang panjangnya sampai lantai. Ada juga alat bahan yang digunakan untuk membuat bola, dan ini minggu depan tolong disiapkan untuk membuat bola
secara manual. Selanjutnya akan kita lakukan secara digital. Mungkin itu tugasnya untuk minggu depan. Udah ya tadi tugasnya untuk minggu depan. Mungkin cukup ya, udah cukup, udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Sudah, Ibu. Jika sudah, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Setelah ini saya akan share linknya. Terus kalian analisis ya. Sekian dari Ibu. Jika ada kurang lebih, ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Pita. Makasih, Bu.